Sekilas minyak ini mirip dengan minyak goreng subsidi dari pemerintah. Namun setelah diperhatikan, warna dan ukurannya berbeda dengan minyak subsidi yang asli. Dari hasil pemeriksaan diketahui isi kemasan minyak palsu ini hanya 760-770 ml dan tidak sesuai dengan yang tertulis di kemasan, yaitu 1 liter. Untuk menyamarkannya, pelaku juga mencantumkan harga per kemasan sebesar. Saya akan menjelaskan tentang pemalsuan minyak goreng curah yang mengancam kesehatan masyarakat dan pelanggaran undang-undang pangan. Sebelum itu, kita harus mengetahui faktor-faktor penyebab keracunan pangan. Yang pertama, penggunaan ulang dengan suhu tinggi. Pemanasan berulang kali dengan suhu tinggi dari 150 derajat sampai 200 derajat Celcius berpotensi mengakibatkan berbagai penyakit, seperti kardiovaskuler, serangan jantung, dan lain-lain. Yang kedua, proses oksidasi. Peran oksigen, cahaya, dan suhu tinggi yang mempercepat proses oksidasi dapat mempengaruhi pangan untuk menghasilkan racun. Oleh karena itu, proses oksidasi tidak boleh sampai terjadi. Yang ketiga, kontaminasi selama distribusi. Biasanya, menggunakan wadah seperti tangki, drum, dan kantong plastik yang rentan kontaminasi, seperti serangga dan bahan-bahan asing lain yang dapat mempengaruhi tangki, drum, dan kantong plastik. Untuk menghindari hal-hal itu, pastikan bahwa selama distribusi menggunakan wadah yang jauh dari serangga dan bahan-bahan asing lain. Yang keempat, kualitas bahan baku dan proses produksi. Umumnya, minyak goreng curah menggunakan bahan-bahan kualitas rendah daripada minyak goreng kemasan. Pada umumnya, para pembuat minyak goreng itu lebih menggunakan kualitas yang rendah karena harganya murah, dapat mudah juga didapatkan. Oleh karena itu, kita harus hati-hati dalam memilih bahan baku agar tidak sia-sia untuk menghasilkan minyak yang berkualitas tinggi. Ada satu artikel yang baru saja diterbitkan oleh Tribun News Ultra pada tanggal 11 Maret 2025 waktu Indonesia bagian tengah. Dalam kutipan artikel tersebut bahwa ditemukan di pasar panjang minyak goreng tersebut atau minyak goreng kita tidak mencapai 1 liter seperti tertera di kemasan, melainkan hanya bervolume 960 hingga 970 ml. Bahkan ada seorang pelapor bernama Alda mengatakan bahwa inspeksi mendadak atau sidak peredaran minyak goreng di Kota Kendari tidak hanya dilakukan di pasar tradisional, tapi juga di satu retail modern yaitu Indogrosir. Menurut keterangan dari manajemen Indogrosir Kota Kendari, minyak goreng merek minyak kita ini sudah tidak dipasok lagi sejak tahun 2022 lalu. Meskipun tidak ada merek minyak kita, tim kami tetap melakukan pengecekan terhadap minyak goreng kategori medium 1 liter dan hasilnya sesuai tangkaran. Sebagai tindakan lanjut atas temuan minyak kita yang kurang dari 1 liter Kota Kendari, pelapor bernama Alda akan melaporkannya kepada Kementerian Perdagangan. Hal ini menunjukkan bahwa makin maraknya minyak goreng yang diperjualbelikan tetapi tidak sesuai dengan takaran. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Sekian, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Infeksi dan intoksikasi bahan pangan. Menurut beberapa penelitian, minyak goreng yang dipalsukan seringkali menggunakan bahan baku yang tidak higienis atau terkontaminasi, di mana gejalanya yaitu infeksi dapat menyebabkan gejala seperti diare, mual, muntah, dan demam. Nah, intoksikasinya yaitu di mana minyak goreng yang dipalsukan bisa mengandung zat berbahaya seperti bahan kimia beracun atau aditif yang tidak aman, di mana gejalanya yaitu dapat menyebabkan keracunan yang ditandai dengan gejala seperti sakit kepala, pusing, dan gangguan sistem pencernaan. Next, ancaman kesehatan dan ekonomi. Adapun ancaman kesehatan yang pertama yaitu risiko penyakit kardiovaskuler, yang kedua risiko kanker, yang ketiga gangguan pada pencernaan, yang keempat penumpukan racun pada tubuh, yang kelima gangguan sistem syaraf, yang kedua ancaman ekonomi. Yang pertama yaitu
dampak pada kesehatan masyarakat, kerugian bagi industri minyak goreng kemasan. Yang ketiga, potensi kerugian akibat regulasi pemerintah. Dan yang terakhir, dampak pada kepercayaan konsumen. Di sini saya akan membawakan materi pelanggaran hukum dalam pemalsuan minyak goreng curah. Praktik pemalsuan minyak goreng curah melanggar beberapa regulasi di Indonesia, diantaranya 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan yang mewajibkan pangan aman dan layak dikonsumsi serta melarang pemalsuan bahan pangan. 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang melindungi hak konsumen untuk mendapatkan produk yang aman dan berkualitas. 3. Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan disingkat BPOM yang mengatur standar mutu minyak goreng dan larangan penggunaan bahan pangan berbahaya. Pelakuan pemalsuan minyak goreng dapat dikenai sanksi pidana termasuk denda dan hukuman penjara. Upaya yang dapat dilakukan yaitu 1. Peningkatan pengawasan oleh pemerintah terutama BPOM dan Dinas Kesehatan Daerah dalam memastikan kualitas minyak goreng yang beredar di pasaran. 2. Edukasi kepada masyarakat agar lebih waspada terhadap ciri-ciri minyak goreng palsu dan memilih produk yang standar yang jelas. 3. Penerapan sanksi yang lebih tegas bagi pelaku pemalsuan agar memberikan efek jerah. 4. Penguatan regulasi dan sistem pelacakan distribusi untuk memastikan minyak goreng curah yang beredar berasal dari produsen yang legal dan terverifikasi. Pada slide ini adalah contoh produk yang sedang viral. Salah satunya merek minyak kita dan minyak yang sering diperjualbelikan di pasaran. Itu dia presentasi singkat dari kelompok kami. Sekian, terima kasih.